Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrudi dengan nomor induk mahasiswa 221132003. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu contoh karya sastra Sunda sebagai sumber edukasi digital. Di sini saya akan membawakan cerita dari legenda Sangkuriang yang merupakan salah satu cerita rakyat yang ada di Jawa Barat. Cerita ini berkaitan dengan asal-usulnya Gunung Tangkuban Parahu dan berkembang secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Dalam perkembangannya, cerita Sangkuriang ini tidak hanya disampaikan secara lisan melalui buku, juga telah diubah ke berbagai bentuk media digital seperti video animasi dan materi pembelajaran daring. Apalagi di zaman sekarang yang banyak dengan perubahan AI, sangat bisa tersampaikan cerita tersebut kepada pelajar yang lainnya. Di sini saya akan menceritakan secara singkat legenda Sangkuriang tersebut. Legenda ini memiliki tokoh utama yaitu Sangkuriang, Dayang Sumbi, dan Tumang. Sangkuriang merupakan anak Dayang Sumbi. Pada suatu peristiwa, Sangkuriang membunuh tanpa sepengetahuannya bahwa Tumang itu adalah ayah kandungnya sendiri. Karena marah, Dayang Sumbi mengusir Sangkuriang. Setelah bertahun-tahun, Sangkuriang bertemu kembali dengan Dayang Sumbi. Namun Sangkuriang tidak mengetahui bahwa Dayang Sumbi itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ketika Dayang Sumbi menyadari identitas Sangkuriang, ia berusaha mengagalkan keinginan Sangkuriang untuk menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kemudian memberikan syarat yang paling sulit untuk Sangkuriang, di mana Sangkuriang harus membuat sebuah perahu dalam satu malam dengan dibantu oleh makhluk-makhluk gaib. Pekerjaan tersebut hampir selesai, namun Dayang Sumbi kemudian membuat suasana seolah-olah telah menjadi pagi hari, sehingga para pembantu Sangkuriang berhenti bekerja. Sangkuriang marah dan langsung menendang perahu yang hampir selesai tersebut, kemudian dipercayai bahwa itu menjadi Gunung Tangkuban Parahu. Kemudian mengapa sih Sangkuriang termasuk karya sastra masyarakat Sunda? Sangkuriang merupakan legenda yang hidup dan berkembang kebudayaan Sunda. Cerita ini awalnya disampaikan melalui secara lisan, tetapi kemudian mengalami perubahan menjadi bentuk tulisan, drama, film, dan media lainnya. Bahkan kisah kaitan ini telah ditemukan naskah Bujang Manik yang berasal dari sekitar abad ke-15 atau abad ke-16 awal. Dengan demikian, Sangkuriang hanya berfungsi sebagai cerita hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya dan sastra masyarakat Sunda. Apa sih manfaat dari edukasi digital ini? Legenda Sangkuriang dapat dijadikan sumber edukasi digital karena ceritanya mudah dikemas dan bisa berbagai bentuk media, salah satunya contoh video dongeng Sunda Sangkuriang yang menyajikan secara tersebut dalam bentuk audiovisual dan menggunakan bahasa Sunda. Video semacam ini dapat membantu peserta didik memahami isi cerita sambil mendengarkan pengguna bahasa Sunda. Selain itu, terdapat penelitian yang secara khusus membahas perencanaan cerita Sangkuriang dengan menggunakan teknik video mapping. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa teknologi dan media digital dapat digunakan untuk mengemas legenda Sangkuriang sehingga lebih menarik bagi anak-anak sekaligus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalamnya. Kemudian dalam cerita ini mengandung nilai pendidikan, yaitu pendidikan untuk nilai moral yang pentingnya berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan akibat dari suatu perbuatan. Kemudian ada nilai keluarga karena cerita berhubungan erat dengan silsilah keluarga. Kemudian ada nilai budaya karena cerita ini berkembang dan di dalam masyarakat Sunda. Kemudian ada nilai bahasa karena versi bahasa Sunda ini dapat digunakan untuk mempelajari kosakata
atau pemenggalan-pemenggalan kata yang benar dan baik. Kemudian mempertahankan nilai kearifan lokal. Cerita menghubungkan masyarakat dan lingkungan geografis seperti Gunung Tangkuban Parahu di wilayah Bandung. Legenda Sakurang ini merupakan contoh karya sastra masyarakat Sunda yang hingga saat ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber edukasi digital. Dahulu cerita ini berkembang melalui tradisi lisan, tetapi saat ini media tidak hanya media lisan, bisa menggunakan media audiovisual seperti AI dan lainnya. Berbagai media digital pemanfaatkan teknologi tersebut membuat cerita Sakurang lebih mudah diakses oleh generasi muda sekaligus membantu melestarikan bahasa sastra, budaya, dan kearifan lokal Sunda. Penggunaan media digital ini juga membuat pembelajaran lebih menarik serta siswa tidak boring untuk melihat atau mendengarkannya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.